حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada kaidah yang mencakup seluruh perkara dalam syariat kita. Naam, kaidah apa itu? Indak Ismail. Kaidah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Yang dalam manzumah bagaimana lafadznya Zakaria? Taib, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'u wad dar'i lil qabaihi. Taib. Kemudian penetapan bahwasanya suatu hal itu maslahah dan hal yang lain itu mafsadah. Kembalinya pada apa, Ilhan? Yang menjadi patokan penetapan ini maslahah, ini mafsadah. Al-Quran dan As-Sunnah. Taib. Ini mencakup semua hal, ikhwan. Semua perkara dalam agama kita yang diperintahkan itu mesti padanya maslahah, dan yang dilarang mesti padanya mafsadah. Baik itu mafsadah murni ataupun rajihah. Taib. Kita lanjutkan. Qala fi zakati wa sadaqati wa wujuhil ihsan. Zakatun nafsi wa tadhiruha, berkaitan dengan penyebutan sekarang tentang apa? Tentang faedah-faedah yang terkandung pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Taib. Dikatakan oleh beliau pada ibadah zakah, demikian pula sedekah dan semua bentuk-bentuk perbuatan ihsan, perbuatan baik, itu padanya zakatun nafsi wa tadhiruha. Zakatun nafs, zakah maksudnya apa? Pensucian. Pensucian jiwa dan pembersihannya. Wa zawalul wasakhi wad darani anha, dan hilangnya kotoran-kotoran darinya. Ini berkaitan dengan pribadi yang melakukan ibadah tersebut. Dosa-dosa gugur. Nah, demikian pula hatinya bersih. Adapun faedah yang keluar, wadaf'u hajati akhihil muslim, dan untuk menutup kebutuhan saudaranya muslim. Wa ziyadatu barakati malihi wa nama'uh, dan untuk menambah keberkahan hartanya, juga untuk semakin berkembang hartanya. Dari sini kita ketahui zakat itu bukan mengurangi harta, ikhwan, tapi menambah. Nah, menambah barakah
menambah, semakin berkembang. Selain pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ma'a ma fi hadhihi al-a'mali min 'azimi thawabillahi alladhi la yumkinu wasfuh. Bersama dengan apa yang ada pada amalan-amalan yang agung ini berupa pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin untuk kita bisa mensifatinya. Wa min husuli ridahu alladhi huwa akbaru min kulli syai', dan juga berupa tercapainya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah perkara teragung, yang paling agung dari segala sesuatu. Wa ridwanullahi akbar, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebesar-besar anugerah yang Allah berikan kepada hamba. Wa zawalu sakhatih, dan atau wa zawali sakhatih, dan hilangnya kemurkaan Allah kepada si hamba. Qala wa kadzalika syara'a li ibadihi al-istima'a lil ibadati fi mawadhi' kas-salawatil khamsi wal jumu'ati wal a'yad. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk hamba-hambanya agar mereka berkumpul untuk ibadah pada beberapa tempat, seperti salat 5 waktu. Kaum muslimin yang laki-laki disyariatkan untuk menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah, berkumpul. Kemudian salat Jumat dan salat-salat Id, serta syiar-syiar haji. Dari manasik haji semuanya dilakukan secara berjamaah. Wal ijtima' li dzikrillah, dan berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Wal ilmin nafi', dan ilmu yang bermanfaat. Belajar mempelajari agama Allah. Lima fil ijtima'i minal ikhtilaf alladhi yujibu at-tawaddud wa at-tawasul. Dikarenakan pada perkumpulan tersebut terjadi apa? Terjadi pertemuan antara satu sama lain, percampuran muslim yang satu dengan muslim yang lain, yang mengharuskan apa? Tawaddud wa tawasul, adanya saling sayang menyayangi dan adanya komunikasi, tahu kabarnya. Wa zawala taqatu'i wal ahqadi bainahum, dan juga hilangnya taqatu', pemutusan hubungan, dan juga kedengkian-kedengkian di antara mereka. Wa muraghamata syaitan alladhi yakrahu ijtima'ahum 'alal khair, dan juga untuk apa? Untuk menjadikan syaitan geram. Yang syaitan ini kan membenci berkumpulnya kaum muslimin di atas kebaikan. Di sini juga menunjukkan di antara tujuan syariat pada beberapa amalan-amalan, yaitu untuk menunjukkan agar musuh-musuh ini menjadi apa? Lemah, geram. Wa husulat tanafusi fil khairat, dan juga tercapainya tanafus, saling berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Waqtida ba'dihim bi ba'din, dan juga peneladanan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Karena apa? Karena dengan
berkumpulkan dilihat. Yang jahil mengikuti yang alim, yang kecil-kecil mengikuti orang tuanya bagaimana tata cara ibadah salat dan seterusnya. Wa ta'lima ba'dihim ba'dha, dan pengajaran sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa ta'alluma ba'dihim min ba'd, dan juga belajarnya sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ada yang mengajari, ada yang belajar. Naam, ada yang mau belajar tapi tidak ada yang mengajari, tidak tercapai kebaikan. Demikian pula, naam, tidak adanya yang belajar juga tidak tercapai kebaikan. Naam, maka interaksi antara keduanya, naam, adanya mengajari dan ada yang belajar, akan tercapai kebaikan yang banyak biidznillah. Wa kadzalika husulul ajril katsiri alladzi la yahsulu bil infiradi ila ghairi dzalika minal hikam. Demikian pula tercapainya pahala yang banyak yang tidak akan mungkin tercapai kalau dilakukan sendirian. Contohnya salat berjamaah dibandingkan salat sendirian, berapa lipat gandanya? Hindi. Salat berjamaah dibandingkan salat sendirian, berapa kali lipat perbedaannya? Taib, 27 kali lipat. Ada dua riwayat sahih, menyebutkan 25 kali lipat, dan riwayat yang lain 27 kali lipat. Cara penggabungannya yang paling kuat ya bahwasanya al-aqal yadkhul fil aktsar. Jumlah yang sedikit masuk pada jumlah yang banyak. Berarti yang ditetapkan yang paling banyak yaitu jumlah 27 kali lipat. Jadi satu salat berjamaah itu 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Makanya sangat merugi kalau sampai kehilangan jamaah. Baik. Ila ghairi dzalika minal hikam, dan hikmah-hikmah yang lainnya dari pensyariatan ibadah-ibadah secara berjamaah. Coba harus diketahui bahwasanya penetapan ini dilaksanakan berjamaah dan yang lainnya tidak berjamaah, ini kembali kepada syariat. Tidak boleh kemudian seorang mengada-adakan amalan sendiri seperti doa, istighatsah berjamaah, atau zikir-zikir dipimpin oleh seorang pemimpin kemudian yang lainnya mengikuti. Ini semuanya tidak disyaratkan secara berjamaah. Dibedakan. Harus dibedakan mana yang diperintahkan secara syar'i dan mana yang diada-adakan oleh manusia itu sendiri yang masuk kategori bid'ah. Seperti zikir berjamaah, bid'ah. Sebagaimana terjadi pada masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diingkari oleh beliau dengan sangat keras orang-orang yang berkumpul untuk zikir secara berjamaah dengan dipimpin oleh seorang pemimpin. Kabbiru mi'ah, sabbihu mi'ah, bertakbirlah 100 kali, bertasbihlah 100 kali, kemudian masing-masing bertasbih. Ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa baha subhanahu al-bai'a wal 'uqud al-mubahah lima fiha min al-'adli wa li hajatin nasi ilaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan akad-akad yang mubah karena padanya keadilan, dan juga dikarenakan kebutuhan manusia kepadanya, dan itu maslahah.
Dan sebaliknya wa harrama riba wa sa'iral 'uqudil fasidah lima fiha minadh dhulmi wal fasad wal igtina'in nasi anha. Dan Allah haramkan riba dan semua akad-akad yang rusak dikarenakan padanya kezaliman dan kerusakan serta karena manusia tidak butuh padanya. Ya, pada asalnya manusia tidak butuh pada hal-hal itu. Wa abahat tayyibati minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manakih lima fiha min masalihil khalqi wa li hajatin nasi ilaiha wa li adamil mafsadati fiha. Dan Allah bolehkan perkara-perkara yang baik, yang tayyib dari makanan-makanan maupun minuman-minuman serta pakaian-pakaian dan manakih pernikahan-pernikahan. Karena padanya kemaslahatan bagi makhluk dan juga karena manusia butuh padanya dan dikarenakan tidak adanya mafsadah pada hal-hal tersebut. Wa harramal khaba'itha minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manakih lima fiha minal khubuthi wal madarrah ajilan wa ajilah. Dan Allah haramkan perkara-perkara yang buruk, khaba'ith. Naam. Demikian pula jenis-jenis makanan dan minuman serta pakaian-pakaian ada yang diharamkan. Nah, misalnya daging dari hewan bertaring haram. Dari jenis minuman khamar, pakaian dari sutera bagi laki-laki. Nah, demikian pula manakih, jenis-jenis pernikahan seperti menikahi saudari sendiri sesama mahram, nah, atau menikahi seorang wanita bersama bibinya diharamkan. Dan jenis-jenis pernikahan yang diharamkan. Kenapa? Karena padanya khubuth wal madarrah, karena padanya keburukan dan kemandaratan. Ajilan wa ajilah, baik keburukan itu yang cepat dirasakan ataupun yang ditangguhkan kelak. Fatahrimuha himayatan ibadihi wa siyanatan lahum la bukhlan alaihim. Ini harus kita pahami. Kemudian pengharaman Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang buruk itu dikarenakan penjagaan Allah untuk hamba-hambanya. Nah, ini hikmahnya. Allah haramkan karena Allah ingin menjaga hamba-hambanya. Tapi bukan karena kebakhilan Allah terhadap mereka. Kenapa ini diharamkan, kenapa itu diharamkan? Bukan karena Allah bakhil, bukan. Tapi karena Allah menginginkan agar hamba-hambanya itu terjauhkan dari hal-hal yang buruk. Bal rahmatan minhu bihim, bahkan itu merupakan bentuk rahmat Allah kepada mereka. Khamar yang merusak akal, nam diharamkan agar akal manusia terjaga. Taib dan seterusnya. Fakama anna ata'ahu rahmatun faman'uhu rahmah. Sehingga sebagaimana pemberian Allah itu merupakan bentuk rahmah, maka juga pencegahan Allah pada perkara-perkara yang buruk juga bentuk rahmah. Misal dzalik, contoh dari hal yang demikian. Ana inzal al-matari biqadri ma yahtaju ilaihi al-ibadu rahmatun minhu ta'ala. فَإِذَا زَادَ بِحَيْثُ تَضُرُّ زِيَادَتُهُ كَانَ مَنْعُهُ رَحْمَةً. Contohnya penurunan hujan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh hamba, maka itu merupakan bentuk rahmat dari Allah. Kemudian apabila lebih dari kadar hajat yang dibutuhkan, di mana hujan itu bermadarat ketika melebihi kadar, maka berarti dicegahnya hujan yang seperti itu merupakan bentuk rahmat pula. Qala bil jumlati fa awamirur rabbi
qutul qulubi wa ghidha'uhu wa nawahihi da'ul qulubi wa sumumiha. Naam. Wa nawahihi da'ul qulubi wa sumumuha. Jadi kesimpulannya, perintah-perintah Allah itu merupakan apa? Qutul qulub wa ghidha'uh, merupakan kebutuhan pokok hati dan makanannya. Jadi menjadi makanan hati, menjadi kebutuhan pokok hati adalah dengan menunaikan perintah-perintah. Maka harus terpatri pada diri kita, ikhwan, salat kita yang butuh, bukan dianggap sebagai beban. Kita butuh salat, kita butuh puasa, kita butuh sedekah, kita butuh belajar. Kenapa? Karena itu adalah makanan untuk kita, makanan untuk hati-hati kita terutama. Sedangkan larangan-larangan Allah itu hakikatnya adalah apa? Adalah da'ul qulub, penyakit untuk hati dan racun, maka harus ditinggalkan. Larangan-larangan Allah harus ditinggalkan, jangan diterjang. Taib. Wakadzalikal mawarithu wal awqafu wal wasaya ma fi ma'naha mustamilatun kulluha ala ghayatil maslahati wal mahasin. Demikian pula warisan-warisan dan wakaf, wasiat-wasiat dan yang semakna dengannya, aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, terkandung padanya semuanya pada puncak kemaslahatan dan puncak kebagusan. Qala wala yumkinu dhabtul hikami wal masalihi fi babin wahidin min abwabil ilmi fadlan an jami'ih. Dan tidaklah mungkin untuk bisa menetapkan secara keseluruhan hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan pada satu bab dari bab-bab ilmu, apalagi untuk menetapkan kemaslahatan semuanya dari hikmah-hikmah yang ada. Tidak mungkin. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa idza ta'ammalta al-hikmata al-bahirata fi hadha ad-din al-qawim wal millati al-hanifiyyah wa syari'ati al-muhammadiyyah allati la tanalu al-ibaratu kamalaha wa la yudrikul wasfu husnaha wa la taqtarihu uqulul uqala'i law ijtama'at wa kanat ala akmali aqli rajulin wahidin minhum fawqaha. Apabila engkau memperhatikan hikmah yang begitu luas pada agama yang lurus ini, pada millah hanifiyah dan syariat Muhammadiyah ini, yang tidak akan mungkin ibarah mampu untuk bisa mencapai pengungkapan secara sempurnanya. Ya, ibarat-ibarat tidak akan mampu untuk bisa mengungkapkan kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pensifatan tidak akan mungkin bisa untuk mencapai dalam mensifati kebagusan secara sempurna untuk syariat ini. Dan juga akal-akal orang yang berakal. Seandainya mereka mau bersatu dan itu semuanya akal yang paling kuat, ibarat satu akal yang paling kuat di antara mereka semuanya berkumpul, nggak akan bisa untuk mengadakan yang lebih bagus hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Taib. Wa hasbul uqulil kamilatil fadilati in adrakat husnaha, dan cukup akal yang sempurna dan akal yang utama apabila dia mampu memahami bagusnya, wa syahidat laha, dan mempersaksikan bagusnya. Ini cukup untuk dikatakan sempurna. Adapun untuk mendatangkan yang di atasnya tidak mampu.
wa annahu ma tarakal alimu na'am taib wa annahu ma tarakal alama syari'atun akmalu minha wala a'zamu wala ajal. Dan sungguhnya tidak pernah mengetuk alam ini suatu syariat pun yang lebih sempurna daripada syariat Muhammad, dan tidak ada yang lebih agung, lebih mulia daripada syariat Muhammad. Fa fiha syahidu wal masyhudu lah, padanya syahid dan masyhud. Naam, wal mahajjatu wal muhtajju lah, wal hujjatu wal hujjatu wal muhtajju lah, wad dalilu wal burhan, ya padanya hujjah dan yang ditegakkan hujjah untuknya, ada dalil, ada bukti. Walau lam ya'ti ar-rasulu bi burhanin 'alaiha lakafa biha burhanan wa syahidan 'ala annaha min indillahi ta'ala. Seandainya saja Rasul tidak mendatangkan bukti atasnya, maka cukup itu sebagai bukti dan sebagai saksi bahwasanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa kulluha syahidatun lillahi bi kamalil ilm wa kamalil hikmati wa sa'atir rahmati wal birri wal ihsan. Semuanya mempersaksikan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan kebijaksanaan, kesempurnaan rahmat dan kebaikan. Wal ihatati bil ghaibi wasyahadati, dan juga mempersaksikan bahwasanya Allah melingkupi perkara yang ghaib maupun yang nampak. Wal ilmi bil mabadi'i wal awaqib, mempersaksikan pengetahuan Allah, ilmu Allah tentang awal dan akibatnya. Wa annaha min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha ala ibadihi, dan bahwasanya syahadat ini termasuk di antara seagung-agung nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Maka wajib atas kita bersyukur ketika kita menjadi penganut Islam. Fama an'ama ala ibadihi ni'matan ajalla min an hadahum laha, sehingga tidak ada sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu nikmat kepada hambanya yang lebih agung daripada hidayah Allah kepada mereka untuk berislam. Wa ja'alahu min ahliha, dan Allah jadikan dia sebagai penganut Islam. Wa mimman tardahum laha wartadaha lahum, dan dijadikan termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dia untuk menganut Islam, dan Allah Subhanahu wa taala ridhai Islam untuk mereka. Naam, perhatikan kalimat ini, wa mimman tardahum laha, ai irtadha. Naam, kembali ke Allah, ya Allah ridha untuk kepada mereka untuk berislam. Sedangkan wartadhaha lahum, Allah Subhanahu wa taala ridha Islam sebagai agama mereka. Kama qala ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'awwal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala teranugerahkan kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah utus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran pada mereka, membersihkan mereka dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan walaupun sebelumnya mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Taib. Ini kalimat yang panjang, ikhwan. Kelanjutannya juga menyebutkan tentang keagungan syariat ini. Siapa saja yang menginginkan penjabaran yang lebih meluas bisa merujuk di Miftah dari Sa'adah. Tsumma atala al-kalam rahimahullahu taala. Kemudian beliau memperpanjang perkataannya dalam masalah ini. Intinya seorang muslim hendaknya merasa bersyukur dengan
keislamannya dan betul-betul bersyukur ketika Allah pilihkan dia syariat yang hak ini. Taib. Dan ketika Allah berikan taufik untuk bisa mempelajari dan mengetahui betapa mulianya syariat Allah Subhanahu wa taala dan betapa agungnya. Nah, ini semuanya penjabaran akhwan bahwasanya ad-din mabniyun 'alal masalih. Nah, ad-dinul islami. Agama kita ini dibangun di atas kemaslahatan, tidak ada mafsadah padanya. Karena semua mafsadah di dalam agama kita itu dicegah untuk diadakan. Dari sini pula kita ketahui buruknya jalan yang ditempuh oleh para teroris, oleh orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Itu bukan dari Islam. Kenapa? Karena tidak ada maslahah padanya. Nah, kalaupun ada menurut mereka masalah, tapi dibandingkan mafsadah yang ada, tidak ada bandingannya. Mafsadah jauh lebih besar, sehingga tidak mungkin Islam memerintahkan yang demikian. Taib, maka kaidah yang mencakup ini akhwan, seorang kalau memahaminya akan semakin cinta pada Islam dan akan mengetahui secara gamblang jalan-jalan dan thariqah-thariqah batil di dalam Islam ketika bertentangan dengannya. Bertentangan dengan kaidah apa? Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Nasallallahu taufiq wa sadad. Naktabi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.